Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah, sehat Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Jadi kali ini Ibu kita akan melakukan percakapan praobservasi Ibu ya. Iya. Nah, sebelum saya majukan beberapa pertanyaan, saya ingin menjelaskan dulu tujuan dari praobservasi ini Bu. Oke, yang pertama Ibu, ini bisa membantu Ibu nantinya untuk lebih percaya diri Bu ya dalam proses kegiatan observasi nanti. Lalu yang kedua, kegiatan ini juga bisa meyakinkan ibu nih nantinya untuk bisa menentukan area pengembangan dan tujuan pembelajaran yang ibu inginkan. Lalu yang ketiga, kegiatan ini juga nantinya untuk memastikan nih strategi apa yang bisa ibu pakai dalam proses observasi nanti. Oke, dari tujuan ini sudah jelas Ibu? Sudah. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, yang pertama Bu, kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti nih? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu saya menginginkan peserta didik saya mampu menghitung penjumlahan dari 1 sampai 10 secara tepat. Oke, jadi Ibu inginnya Bu ya, tujuan pembelajaran Ibu nanti siswa Ibu ini mampu menghitung penjumlahan 1 sampai 10 dengan tepat Bu ya. Dan kreatif. Dan kreatif, oke, dan kreatif. Terus Ibu, area pengembangan yang Ibu harapkan nih yang bisa dicapai oleh siswa Ibu nantinya nih bagaimana? Saya mengharapkan peserta didik ini mampu menjumlahkan bilangan dari 1 sampai dengan 10 yeah. dengan benar. Dengan benar Bu ya. Jadi Ibu berharap setelah ini siswa ini bisa menghitung dari 1 sampai 10 dengan tepat Bu ya, nggak salah-salah lagi nih ya. Tepat dan benar ya. Oke, berikutnya Ibu, kira-kira model apa nih yang akan Ibu gunakan dalam proses observasi nanti? Model yang akan saya gunakan ini PBL Bapak. Oh, PBL Bu ya, Problem Based Learning Bu ya. Problem Based Learning. Oke, sangat bagus Ibu ini. Lalu yang ke berikutnya, untuk strateginya Ibu, kira-kira Ibu menggunakan strategi apa nih nantinya? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses Bapak. Oke, konten dan proses Bu ya. Oke, untuk konten nih Bu, bisa dijelaskan nih apa nih maksudnya? Saya akan menggunakan media. Oh, media Bu ya. Media yang menurut saya menarik. Oke, media yang menarik Bu ya. Media yang menarik ya. Kira-kira nih Bu, medianya untuk pembelajaran berdiferensiasi kontennya ini gimana letak diferensiasinya nih? Bisa dijelaskan nih Bu? Iya. Saya menggunakan media stick es krim. Oh, stick es krim. Ya. Oke. Terus kelereng. Sempoa. Dan juga menggunakan jari. Dan menggunakan jari Bu ya. Ya, jadi saya menggunakan hal-hal yang konkret. Oke. Ya. Jadi menggunakan media konkret nih Bu ya dalam pembelajaran Bu ya. Ini bagus sekali Bu untuk saya menggunakan stick es krim itu karena peserta didik saya sering sekali belanja es krim dan saya manfaatkan. Oke. Jadi saya kumpulkan, saya manfaatkan. Minat nih Bu ya, minat siswa nih ya. Minat siswa. Bisa Bu dijelaskan lebih spesifik lagi Bu, siswa seperti apa yang menggunakan stick es krim, siapa yang menggunakan kelereng, sempoa dan sebagainya. Itu bagaimana? Beberapa kali saya pernah menemukan peserta didik saya yang laki-laki ini kan di kelas cuma ada 4. Jadi mereka ada yang membawa kelereng. Jadi dari sana saya mendapatkan ide. Untuk anak laki-laki nanti saya gunakan medianya adalah kelereng. Oh iya, jadi sesuai minat nih Bu ya. Iya, jadi kelereng sangat bermanfaat untuk membantu peserta didik dalam menjumlahkan. Oke. Jadi untuk kelereng sudah tahu. Lalu untuk yang Bu, untuk yang stick es krim. Bagaimana itu? Stick es krim biasanya kan anak-anak yang perempuan itu suka dia belanja es krim. Jadi setiap mereka belanja es krim, saya beritahu kepada mereka untuk tidak membuang. Jadi kita bisa memanfaatkan medianya untuk
menggunakan penjumlahan. Untuk pembelajaran Bu ya. Oke. Lalu kalau untuk menggunakan jari ini Bu? Kalau menggunakan jari ini biasanya saya terapkan kepada peserta didik yang memang lebih mahir. Oke. Kalau yang sempoa kan saya di kelas juga memang sudah menyediakan. Jadi sudah terlihat ini Bu, artinya media yang digunakan ini berbeda-beda sesuai dengan minat anaknya Bu ya. Oke. Lalu Ibu untuk pembelajaran berdiferensi proses ini bisa dijelaskan ini bagaimana? Oh ya. Peserta didik di kelas saya ini kan terdiri dari 17. 17. Cuman yang satu ini sering sakit. Ya, jadi akan saya kelompokkan mereka menjadi 4 kelompok. Saya lihat yang pertama dari segi kemampuan. Jadi saya kelompokkan kemampuan anak yang mahir dengan yang mahir. Terus yang sedang dengan yang sedang. Jadi kebetulan yang laki-laki ini kan di kelas cuma ada 4. Jadi satu kelompok saya ambil 4 orang. Khusus untuk laki-laki ya? Khusus untuk laki-laki 4 orang. Jadi yang untuk laki-laki saya gunakan media kelereng. Kalau yang mahir saya meminta mereka menggunakan jari mereka. Jadi cara cepat berhitung. Kalau untuk yang sedang saya gunakan stick es krim, sama yang satunya lagi menggunakan sempoa. Jadi ini Bu ya, Ibu ini membedakan kelompoknya ini juga berdasarkan tingkat kemampuannya. Tingkat kemampuan, juga minat mereka. Yang anak laki-laki kan memang suka dengan kelereng, main kelereng. Jadi saya gunakan itu. Sangat konkret sekali ini Bu ya. Lalu Bu, untuk kegiatan proses itu di mana meletak diferensiasi prosesnya nih? Tadi kan sudah terlihat ya sesuai tingkatannya. Dalam bentuk penanganan Ibu sendiri kepada masing-masing kelompok ini apakah ada perbedaan? Jelaskan Ibu. Perbedaannya iya. Yang jelas kan kalau mahir kita hanya memancing dengan pertanyaan pemantik. Gitu Bu ya. Dengan pertanyaan pemantik. Dia akan langsung menghitung. Ada yang tidak menghitung dengan jari, langsung dengan Terus kalau yang untuk peserta didik yang sedang, dia memang harus menggunakan media. Jadi kayaknya yang saya tangkap nih Bu ya, berarti Ibu memberikan penanganan yang agak sedikit berbeda Bu ya. Bagi yang mahir mungkin Ibu hanya memberikan pertanyaan pemantik, mereka langsung dapat. Tapi kalau yang agak masih sedang, mungkin sedikit-sedikit Ibu mungkin memberikan bimbingan nih Bu ya, maksudnya ya. Sudah terlihat Ibu gambarannya jelas antara diferensiasi konten dan prosesnya tadi Bu ya. Untuk bentuk penilaiannya nih nanti gimana nih kira-kira Ibu? Untuk bentuk penilaian kan pada saat pembelajaran itu kan saya kelompokkan dulu. Ya, jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Ada yang mahir, ada yang sedang. Ya, jadi setelah saya bagi menjadi 4 kelompok, per kelompok itu akan saya sajikan LKPD. LKPD kelompok Bu ya. Iya, LKPD kelompok. Untuk yang mahir, penyajian soalnya berbeda. Penyajian soalnya berbeda. Jadi penjumlahannya ada yang lebih dari 10. Ada yang lebih dari 10. Sedangkan yang belum mahir atau yang tingkatannya sedang, saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran saya. Jadi dari bilangan 2 sampai dengan 10. Jadi misalkan 1 tambah 1. Pokoknya paling banyak penjumlahannya itu sampai 10. Jadi saya sajikan dengan LKPD yang saya buat tampilannya menarik. Tampilannya. Jadi menarik. Gambar buah-buah yang berwarna. Ada gambarnya Bu ya. Ada jenis makanan Indonesia seperti bakso, nasi goreng, nasi tumpeng. Nah, itu untuk penilaian per kelompok. Untuk kerjasamanya. Nah, untuk penilaian mandiri saya juga menyediakan. Jadi saya akan menyajikan ulat. Jadi dari ulat itu akan saya beri pilihan. Ada beberapa warna. Bila penjumlahan itu 8, hasilnya 8, beri warna merah.
Bila penjumlahan itu 9, beri warna kuning. Jadi ketika diulat di LKPD saya itu, saya kasih kasih bilangan. Jadi di wajahnya misalkan 4 tambah 4 sama dengan berapa. Nah, kalau 4 tambah 4 kan hasilnya 8. Maka peserta didik akan memberikan warna di area wajah ulat itu dengan warna merah. Sesuai warna warna. Ya. Jadi di situ penilaiannya itu kan kita lihat ketelitian menjumlahkan. Kalau dia salah menjumlah berarti dia salah juga memberi warna. Kalau misalkan dia tidak benar menjumlah berarti warna yang disajikan mungkin tidak ada tersedia di situ. Berarti dia harus berpikir kritis. Ini sangat bagus sekali nih, kayaknya saya memberi gambaran, bayangkan Bu ya, berarti ini bentuk LKPD-nya ini penuh warna nih Bu ya, nantinya lalu juga ada gambar-gambar ulat tadi Bu ya. Sangat bagus sekali Bu. Untuk pelaksanaannya nih kira-kira nih kapan nih Bu observasi nanti? Untuk pelaksanaan di kelas saya ini kalau pembelajaran matematika itu kan hari Selasa. Jadi rencananya Selasa depan saya mau melaksanakan. Jadi Selasa depan Bu ya. Iya, Selasa depan. Bu, sangat menarik sekali nih, saya sekali ini segera ini hari Selasa depan untuk melihat bagaimana proses Ibu nanti nih melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bu. Jadi yang setelah pembicaraan kita tadi Bu, yang saya tangkap Ibu lah yang nanti yang akan jadi yang jadi bahan observasi saya, yang jadi bahan utama saya nanti setelah pembicaraan kita ini, yang saya rangkum adalah pertama nanti Ibu akan menggunakan model problem based learning PBL. Jadi Ibu harus benar-benar mempraktekkan bagaimana PBL sesuai sintak-sintaknya. Lalu yang kedua, kata Ibu tadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Jadi itu juga nanti akan saya amati apakah Ibu benar-benar menjalankan itu. Lalu yang ketiga, tadi Ibu juga menggunakan media konkret Bu ya dalam proses pembelajaran. Jadi nanti saya ingin lihat apakah benar Ibu akan menggunakan media-media konkret yang Ibu sebutkan tadi. Lalu yang keempat, tadi Ibu mengelompokkan siswa sesuai kemampuan dan minat anaknya. Jadi ini saya lihat apakah benar Ibu nanti pada saat observasi juga melakukan pengelompokan siswa berdasarkan minat dan kemampuan anaknya. Ibu, terima kasih Ibu atas kegiatannya, kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan proses observasi hari Selasa depan itu berjalan lancar dan baik Bu ya. Sama-sama Bapak. Ibu waktunya, salah kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semangat ya suaranya ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Arsi. Ada yang tahu kabarnya Arsi? Ya, Kak. Kenapa kabarnya Arsi, Olin? Dia kabarnya tidak baik-baik saja. Sedang sakit. Ya, mari kita doakan ya, mudah-mudahan Arsi cepat sehat, bisa sama-sama belajar lagi ya. Iya, nah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, seperti biasa ya, yuk. Apa sudah siap? Ya. Siap. Sudah siap? Ya. Mana rapimu? Ini rapimu. Arsya, mana buktinya? Ini buktinya. Ya, sama-sama. Tangan ke atas, Menggapai bintang. tangan ke samping, tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa.
putar, 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 tangan diputar. Lung, gulung, tangan digulung. Ular melingkar di kanan, kiri, atas, bawah. siap berdoa. Satu jari kiri, kuku gabung jadi. Ku buat jembatan panjang, dua jari kananku, dua jari kiri, kuku gabung jadi empat. Ku buat kamera, tiga jari kananku, tiga jari kiri, kuku gabung jadi ku buat menara, empat jari kiri, ku buat telinga kelinci, lima jari kananku, lima jari kiriku, menjadi 10. Ku siap berdoa. Silakan Zainab ke depan, pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ajak temannya untuk berdoa. Siap berdoa? Ya. Yuk, tunjukkan sikap tegap ya, berdiri tegap. Sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, mulai. Indonesia Pancasila 1 2 Yannya matematika. Iya, itu bujur matematika bukunya ya. Tentang apa ini? Hari ini tentang penjumlahan 1 sampai dengan 10. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjumlahkan bilangan 1 sampai 10 secara tepat dengan berbagai cara yang kreatif. Nah, hari ini kita akan menggunakan apa ini? Kelereng. Apa lagi? Stik es krim. Apa lagi? Sempoa. Dan juga kita menggunakan jari untuk berhitung ya. Pembelajaran sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian bagaimana menulis bilangan yang benar. Ya, coba sedikit Ibu akan mengulangi. Ini bilangan berapa? 10. Coba ya, Ibu coba secara acak biar Ibu tahu sampai di mana pemahamannya. Ini berapa? 7. Sekarang Ibu mau tanya ya. Jika kamu memiliki 4 buah apel, lalu Ibu memberi lagi 3 buah apel, maka berapa seluruh apel yang kalian miliki? 7. Berapa tambah berapa? Ya. 7. Iya, 7 didapat dari mana? 7. Perhatikan. Ada 4 apel. 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau digabung ya, ada 4 apel ditambah 7 jadinya.
Ya. Nah, 4 apel ditambah 3 apel sama dengan berapa? Berapa tadi jumlahnya? 7 apel ya. Nih, Ibu ingatkan lagi. Ini simbol apa? Penjumlahan. Kalau ini simbol apa? Sama dengan. Kalau Ibu putar lagi. Nah, ini jadi bilangan berapa? 11. Jadi bilangan 11. Ibu putar lagi. Jadi simbol apa? Sama dengan. Jadi simbol sama dengan. Tentang penjumlahan. Iya. 3. Mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Hari ini tadi siapa teman kalian yang tidak masuk? Arsi. Berarti kalau satu tidak hadir, berarti ada 16 orang ya? Ya, Iya. benar ya? Ada 16 orang. Kalau dibagi menjadi 4 kelompok, satu kelompok berarti terdiri dari berapa? Dari 4 orang. Sini. Yuk. Sini ya. Sini, Naila kelompok Olin. Kelompok pertama, kelompok Olin menggunakan jari. Kelompok kedua, kelompok Fatimah menggunakan apa ini? Menggunakan sampoa. Kelompok ketiga bisa sama-sama ya kan kelompok. Menggunakan apa? Stick es krim. Terakhir kelompok 4, Mijan menggunakan apa? Media apa? Kelereng. Nih masih ada kelereng ya. Jadi kalian diminta menjumlahkan jumlah yang ada di kotak ini dijumlahkan dengan kotak yang ini. Maka hasilnya dituliskan di sini ya. Tuliskan di sini ya. Kalian menghitungnya bisa dengan menggunakan media yang sudah disediakan ya. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Ya, tulis ya. Di situ kelompoknya. Ini lagi kelompok 4. Ya. Sama-sama ya. Yuk, kerjasama. Ini kelompok 1. Dirapatin mejanya. Ya, coba. Iya, ditulis langsung. Gunakan medianya ya. Kelompok Mijan menggunakan kelereng menghitungnya. Kelompok 1 Olin gunakan jari. Coba perhatikan ya. Di bawah. Perhatikan ya. Ini ada berapa buah? Pian hitung. Gunakan dengan Ibu kan sempoa. bergantian. Iya, boleh. Nah, hitung dulu pakai jari. Nih, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 begini. Ya, ini 4 begini ya. Ini ada berapa lagi? 1, 2, 3. Nah, nih, digabung. Jadi berapa? Hitung. Gabung. 6. Ada berapa? Coba hitung lagi. 4. Mulai berurutan ya. Kelompok yang pertama dulu. Silahkan Olin maju ke depan. Ya, bawa hasil kerjanya ya. LKPD-nya bawa ke depan. Perhatikan ya. Perhatikan ke depan. Coba
si Olin akan mempresentasikan hasil penjumlahan yang dikerjakan menggunakan apa, Olin? Menggunakan jari. Coba. Yang pertama, Olin kelompok 1 menghitung ada berapa apel? Coba perhatikan. Ada berapa? Kan duduk ya. Nah, tadi kalian sudah menghitung ya? Sudah menghitung jumlah penjumlahan ya. Penjumlahan buah menggunakan beberapa cara. Ada yang menggunakan kelereng ya. Olin menggunakan jari, Mijan menggunakan kelereng. Kalau kelompok Fatimah tadi menggunakan apa ini? Sempoa. Sekarang perhatikan lagi ke depan. Ibu ada punya kuis ya. Di atas ini pian menghitung ya. Nanti di sini ada pilihannya, ada pilihan angkanya. Nah, jumlah yang benar itu yang kalian sentuh ya. Ayo. Berapa? 4. Coba Ibu klik ya. Ya, benar. Silakan duduk, Olin. Naila maju Naila. Hitung Naila. 1 tambah 7. Sentuh bilangannya yang benar nih. Ada 8, ada 5, ada 9. Sentuh jawabannya. Waktunya mau habis. Ayo. Ya, 8. Ya, silakan duduk Naila. Ya, ternyata berhitung menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Berarti tetap semangat dalam belajar ya. Siapa yang sudah bisa menghitung 1 sampai 10 angkat tangan? Yang bisa menghitung 1 sampai 10 angkat tangan. Iya, 1 sampai 100 bisa, hebat ya. Iya. Nah, semuanya sudah dapat? Sudah ya. Nah. Ya. Ini nanti tugasnya dikerjakan masing-masing ya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang. Berarti sampai di sini dulu pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak MH dan Ibu Ira J. Ibu Tumina. Ya, alhamdulillah Ibu Ira mengajar kelas berapa Ibu? Kelas 1. Kelas 1. Alhamdulillah berkenan J Ibu menjadi rekan Bapak MH untuk bisa mempraktikkan ini pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mungkin sudah diawali dengan kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan langsung Bapak MH ke Kelas. Ibu Tumina di dalam kelas. Oke, sekarang Ibu berhadir ini kebetulan untuk turut serta juga mengapa yaitu ya melihat ya kan seperti apa ending tindak lanjut dari observasi yang memang sudah dilakukan oleh Bapak MH sama Ibu Tumina. Untuk waktu, Ibu persilakan Bapak MH sama Ibu Tumina untuk memulai kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih Silakan. Bu. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Mina? Alhamdulillah sehat. Jadi kita pada kesempatan kali ini melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan percakapan inti, jadi saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan ini. Jadi tujuannya yang pertama ini ingin mengajak Ibu nih berbicara seputar kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan ketika observasi kemarin. Lalu yang kedua juga saya ingin menyampaikan hasil catatan observasi yang saya lakukan kemarin itu. Oke, sebelum saya menyampaikan hasil catatan observasi kepada Ibu, boleh saya bertanya dulu sebentar ini?
Silakan Oke. Bapak. Oke, pertama Bu ya, perasaan Ibu nih bagaimana ketika Ibu telah selesai melaksanakan kegiatan observasi itu kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran PBL di kelas saya, tentunya saya merasa puas, merasa senang, karena saya menyaksikan anak-anak saya aktif berdiskusi, mampu menemukan masalah yang telah saya sajikan. Terus mereka juga mampu menggunakan media yang konkret, yang kreatif, ya. Jadi terlihat Bu ya bahwa anak-anak itu aktif dalam kegiatan Bu ya dengan menggunakan media yang Ibu sediakan kemarin itu Bu ya. Tentunya juga Bapak tercapainya tujuan pembelajaran. Iya nih tercapai tujuan pembelajaran, betul. Karena kita sudah membahas itu ya waktu kegiatan pra observasi itu. Oke, berikutnya Bu ya, bisa Ibu ceritakan nih kembali bagaimana proses kegiatan pembelajaran Ibu lakukan kemarin itu, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu lakukan sesuai dengan apa yang menjadi target kita kemarin. Iya, saya menggunakan PBL dalam pembelajaran ini. Jadi saya melaksanakan diferensiasinya melalui konten, melalui proses. Jadi murid saya kelompokkan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi anak-anak yang laki-laki biasanya kan suka main kelereng. Nah, jadi saya gunakan media itu untuk menunjang pembelajaran ini. Dan juga saya memanfaatkan stick es krim. Stick es krim ya. Stick es krim untuk kelompok anak-anak yang perempuan. Yang mana stick es krim itu memang saya kumpulkan dari sisa mereka pas jam istirahat, jangan dibuang, jadi bisa kita manfaatkan. Itu Bu ya, oke. Sudah nih tergambar nih Bu ya apa yang Ibu laksanakan kemarin. Lalu Bu, kira-kira nih apa yang hambatan yang Ibu temukan ketika proses pembelajaran observasi itu yang Ibu rasakan? Hambatan tentunya masih ada, karena ada satu anak yang masih terbalik dalam menulis bilangan. Terbalik dalam menulis bilangan 3. Dan juga ada satu anak yang memang sulit untuk diminta duduk secara baik dan benar. Hal ini mungkin karena pengaruh dari pola asuh orang tuanya. Kalau saya perhatikan satu anak ini memang pola asuh dari orang tua yang permisif, artinya membiarkan kemauannya sendiri. Jadi saya mendapatkan dampak itu di dalam kelas. Jadi Ibu sudah merasakan hambatan ini. Hambatannya itu ya. Dua nih ya, saya temukan tadi yang sesuai kata Ibu nih. Satu, ada anak yang masih terbalik menulis bilangan 3. Lalu juga ada yang anak yang nggak bisa diem, kalau kita nggak bisa diem, nggak bisa duduk gitu ya. Kira-kira nih Bu, apakah Ibu sudah memikirkan solusi nih untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu jelaskan tadi? Solusinya adalah untuk anak yang masih kesulitan dalam menulis secara benar huruf bilangan 3 itu, saya akan memberikan waktu tambahan. Tambahan. Jadi setelah jam pembelajaran sekolah selesai, saya meminta waktu kepada orang tuanya 30 menit lah atau 25 menit untuk mengajari anak ini bagaimana membuat atau menuliskan bilangan 3 ini supaya tidak terbalik lagi. Kalau yang untuk yang satunya tadi? Kalau yang satunya ini anaknya memang sulit untuk duduk dengan benar. Jadi saya akan membuat poster kecil yang memang akan saya gunakan dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya dengan saya, mungkin juga kepada guru mapel akan saya berikan poster ini, sehingga mengingatkan anak ini untuk
bagaimana cara posisi atau duduk yang benar. Oke. Jadi sudah tergambar jadi, nih Bu ya. Jadi kakinya harus ada di bawah meja, duduknya menghadap ke depan, jadi kakinya tidak ke samping. Dan anak ini kadang-kadang suka berdiri, berdiri di atas kursi ya. Jadi Ibu sudah ada bayangan nih Bu ya, sebuah solusi untuk mengatasi hambatan tadi. Kalau saya rangkum tadi yang tertulisnya terbalik tadi bisa diberikan waktu tambahan Bu ya, kalau pulang sekolah untuk berlatihan lagi. Kalau untuk anak yang nggak bisa diam ini, yang nggak bisa duduk, sulit sekali disuruh duduk ini, nanti Ibu sediakan poster ya sambil mengajarkan bahwa begini loh cara duduk yang benar. Si anak ini memang dia selalu cenderung minta duduk selalu di depan. Nah, ini yang memang tantangan buat saya karena si anak kalau duduk di depan harus bisa memberikan contoh yang benar buat teman-temannya. Kalau yang di depan malah yang keluyuran, yang lain bisa ikut Bu jadinya. Sangat bagus sekali Ibu. Artinya Ibu sudah memberikan solusi yang untuk bisa mengatasi yang permasalahan yang Ibu temukan di kelas Ibu. Lalu kira-kira nih Bu, kapan Ibu mulai eksekusinya nih untuk yang rencana Ibu tadi? Saya sudah mulai mempersiapkan, jadi mulai besok saya sudah bisa. Oke, mulai besok Bu ya. Iya. Oke. Sudah Ibu lah untuk beberapa pertanyaan yang saya tahu. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan ketika melakukan observasi di kelas Ibu. Pertama, sesuai kesepakatan kita kemarin, Ibu katanya mau mempraktikkan model PBL Bu ya. Nah, dia sudah mengamati kemarin, artinya langkah-langkah PBL, sintak-sintaknya sudah Ibu laksanakan dengan baik. Lalu yang berikutnya juga Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses kemarin itu. Kontennya artinya Ibu dengan media-media yang berbeda-beda karena sesuai minat anaknya, artinya ada yang dengan kemampuan, ada yang suka pakai stick es krim, tadi ada yang nggak pakai kelereng, itu kemampuan bagus. anak yang lebih pintar saya gunakan langsung dengan jari. Nah, dengan jari juga saya juga ngeliat gitu. Lalu prosesnya juga Ibu yang anak yang memang kemampuannya sudah agak mahir, mungkin Ibu sekali-sekali saja lihat datangi, tapi yang perlu bantuan memang khusus, Ibu memang lebih ke fokus ke arah sana kemarin. Saya juga sudah melihat itu. Lalu yang ketiga, saya sudah melihat juga Ibu menggunakan media yang konkret dalam pembelajaran. Media ini sangat bagus Ibu karena ini kelas 1 memang harus banyak-banyak yang menggunakan media konkret karena masih sulit dengan abstrak. Nah, artinya Ibu sudah melaksanakan dengan sangat baik. Juga Ibu juga sudah membagi kelompok sesuai dengan kemampuan minatnya untuk mencocokkan dengan berdiferensiasi konten dan proses tadi. Namun juga ada catatan dari saya nih. Mungkin sama seperti apa yang Ibu katakan tadi, artinya match saja nih, kita nih match saja, sesuai saja. Jadi saya temukan pada saat pembelajaran berlangsung itu ada beberapa anak yang nggak bisa diam lah kalau saya lihat itu. Kalau ada yang berdiri saya lihat terus, lalu yang lain juga lalu ikut-ikutan, lalu jadi agak ribut. Tapi ya wajar Bu ya, namanya kelas 1 SD ya masih wajar lah hal seperti itu. Lalu juga sulit sekali diatur untuk duduk tadi yang saya lihat kalau itu. Kalau duduk manis memang sulit. Nah, artinya ibunya sadar, saya juga melihat itu gitu. Dan juga Ibu sudah menemukan hambatan-hambatan yang Ibu maksud tadi, artinya sudah sama dengan apa yang saya amati tadi. Oke, itu cukup, itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas waktu Ibu luangkan untuk kegiatan saya ini, observasi tugas IGP ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat tentunya untuk saya pribadi juga kepada Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah perbincangan yang luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu sudah mempraktikkan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyajikan konten dan prosesnya sesuai bakat, minat, dan potensi anak ya Bu. Kemudian medianya juga beragam karena kenapa? Memperhatikan karakteristik anak tadi. Kemudian alhamdulillah luar biasa juga Ibu sudah menyiapkan ini solusi untuk tindak lanjut berikutnya karena adanya hambatan tersebut. Karena memang kelas rendah ekstra ya Bu ya. Iya benar Bu, ekstra. Apalagi kelas 1 ya kan memang nggak mudah. Transisi dari PAUD ke SD. Betul. Alhamdulillah Ibu sudah menyiapkan jurus-jurus itu ini bagaimana untuk mengatasi, menghandle, bahkan memberikan jam tambahan kan luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah
mudahan berbagi praktik yang dilakukan Bapak MH ke Ibu bisa bermakna gitu ya, mungkin juga bisa nanti ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Amin. Terima kasih Ibu berkenan sama-sama, ya Bu. menjadi partner untuk Bapak MH. Saya mewakili Bapak MH dan PP-nya kebetulan ini ya Ibu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.